Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Biratunisa. Saya dari kelompok 12 studi Quran. Di sini saya akan presentasi dengan tema ilmu qiraat. Saya sendiri sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Latifah, dan pemateri terakhir yaitu Dwi Wahyu Firara. Nah, langsung saja pemateri pertama saya sendiri, yaitu menjelaskan tentang pengertian ilmu qiraah. Menurut bahasa, qiraah adalah bentuk jamak dari qiraatun yang merupakan isi masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Nah, pengertian qiraah menurut istilah itu cukup beragam. Nah, hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang ulama yang telah disepakati. Nah, maka ada salah satu ulama yaitu yang berpendapat tentang ilmu qiraah ini menurut Al-Zarkashi, yang merupakan perbedaannya itu terdapat pada lafal-lafal Al-Quran, baik itu dalam segi huruf-hurufnya maupun cara pelafalan Al-Quran. Nah, seperti halnya tahfif, tasydid, dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut pengertian di atas itu, Al-Zarkashi itu hanya terbatas pada lafal-lafal Al-Quran yang memiliki perbedaan qiraah saja. Perbedaan qiraahnya saja. Jadi, ia itu tidak menjelaskan bagaimana perbedaan qiraat itu dapat terjadi dan bagaimana pula cara mendapatkan qiraah itu. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Latifah. Dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan qiraat dan syarat-syarat qiraat. Sejarah perkembangan qiraat dimulai dengan adanya perbedaan pendapat tentang waktu dimulai diturunkannya qiraat. Ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama yaitu qiraat dimulai dengan diturunkannya di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Alasannya adalah bahwa sebagian besar surat-surat Al-Quran adalah surat Makkiyah, di mana terdapat juga di dalamnya qiraat sebagaimana yang terdapat pada surat-surat Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa qiraat itu sudah diturunkan sejak di Madinah. Dan pendapat yang kedua yaitu qiraah dimulai dengan diturunkannya di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana orang-orang yang masuk Islam sudah banyak yang saling berbeda ungkapan, bahasa Arab dan dialeknya. Pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Demikian juga Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Hadis yang panjang tersebut menunjukkan tentang waktu dibolehkannya membaca Al-Quran dengan 7 huruf adalah sesudah hijrah. Sebab sumber air Bani Ghaffar yang disebutkan dalam hadis tersebut terletak di dekat kota Madinah. Syarat-syarat qiraah, para ulama menetapkan beberapa qiraah yang dapat diterima kesahihannya, antara lain yaitu yang pertama, menurut Ibnu Huwali, qiraah harus sesuai dengan rasam, dan qiraah harus sesuai dengan struktur bahasa Arab, dan qiraah dalam meriwayatkan qiraah harus saling mewarisi. Dan yang kedua menurut Ibnu Abi Thalib, yaitu wajah qiraat yang kuat dalam bahasa Arab, dan qiraah harus sesuai dengan rasam, dan qiraah harus yang disepakati oleh umum. Dan yang nomor 3 yaitu pendapat Al-Kawashi, yaitu sanadnya harus yang sahih dan sesuai dengan bahasa Arab dan harus sesuai dengan rasam.
Dan pendapat yang keempat yaitu menurut Ibnu Al-Jazari, yaitu sanadnya harus sahih dan sesuai dengan bahasa Arab secara mutlak dan harus sesuai dengan rasam sekalipun dugaan. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri yang ketiga dan terakhir yaitu Dwi Wahyu Firara. Dipersilahkan. Saya akan mempresentasikan tentang macam-macam qiraat dan faedah keanekaragaman qiraat. Ulama tidakkah sepakat dengan dua bagian, yaitu ulama ada yang membagikan dua atau lebih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam qiraat yang dari pengarang kitab Gait Al-Lahi, yaitu Al-Salafaki, membagi qiraat, yaitu ada mutawatir, masyhur, ahad, syad, maudhu, mudraj. Mutawatir ialah qiraat sepulah, sedangkan di luar qiraat sepulah dihukuminya dengan syad. Masyhur yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Ahad yaitu qiraat yang sanadnya tetapi menyalahi ras Utsmani dan kesentuhan kaidah bahasa Arab serta tidak mencapai derajat masyhur. Syad yaitu qiraat yang tidak sah sanadnya. Maudhu yaitu qiraat yang sama sekali tidak bersumber dari Nabi SAW. Mudraj yaitu qiraat yang di dalamnya terdapat kata atau kalimat tambahan yang biasanya dijadikan sebagai bentuk penafsiran bagi ayat Al-Quran. Itulah mutawatir, masyhur, ahad, syad, maudhu, mudraj yang dibagikan oleh pengarang kitab Gait Al-Nafi. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faedah keanekaragaman qiraat. Faedah keanekaragaman qiraat itu: 1. Menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah dan perubahan dan penyimpanan, padahal kitab ini mempunyai sekian banyak bacaan yang berbeda. 2. Meringankan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Maksudnya kita setelah tahu membaca qiraat bahwa kita akan lebih gampang membacanya Al-Quran. 3. Bukti kemujizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna ijaznya, karena suatu qiraat menunjukkan suatu hukum syariah tertentu tanpa pengulangan lafaz. D. Penjelasan lebih khusus terhadap hal global yang ada pada qiraat lain. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan penjelasan tentang faedah keanekaragaman qiraat. Faedah keanekaragaman qiraat itu: 1. Menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah dan perubahan dan penyimpanan, padahal kitab ini mempunyai sekian banyak bacaan yang berbeda. 2. Meringankan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Maksudnya kita setelah tahu membaca qiraat bahwa kita akan lebih gampang membacanya Al-Quran. 3. Bukti kemujizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna ijaznya, karena suatu qiraat menunjukkan suatu hukum syariah tertentu tanpa pengulangan lafaz. D. Penjelasan lebih khusus terhadap hal global yang ada pada qiraat lain. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Kurang lebihnya apabila ada yang mau ditanyakan silakan berkomentar di Google Classroom. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.